Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya. Bertemu lagi dengan Ibu Yulia kembali di mata pelajaran fikih pada pelajaran kelas 7 yang berjudul dengan tema rukhsah dalam sholat. Anak-anak semangat, hari ini kita belajar semangat. Mana kita coba dulu tepuk semangatnya ya, walaupun kayak anak PAUD tapi kita tetap semangat. Kita tetap semangat. Kita coba dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, walaupun kita belajar di siang hari, semangat harus masih tetap semangat pagi. Sebelumnya, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Muhammad Solehudin. Ya, hadir. Muhammad Perel. Hadir. Muhammad Abdul Muiz. Hadir. Muhammad Bais. Ya. Muhammad Qudsi. Naima. Muhammad Fahri. Muhammad Fatan Arayan. Nisrina. Hadir. Muhammad Repaldi. Hadir. Muhammad Aksa. Hadir. Siti Nurjana. Hadir ya. Alhamdulillah hari ini semangat. Hari ini hadir semua. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Sholat dalam sehari ada berapa waktu? Ya, silakan jawab. Berapa waktu? Ada 5, betul. Apa aja? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Betul sekali. Siapa yang suka melaksanakannya? Nah, sholat yang 5 waktu itu merupakan kewajiban bagi umat Islam, yang dimana sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi, seseorang yang telah meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Kalau duhur ada berapa rakaat? 4. Asar? Ya, betul, 4 juga. Kalau maghrib? 3. Isya? 4. Dan subuh 2 rakaat. Betul sekali. Nah, sholat merupakan kewajiban bagi umat yang mengaku Islam. Jadi, yang wajib melaksanakan sholat itu 1 yang beragama Islam. Kalau yang beragama selain Islam atau non-Muslim tidak wajib. Yang kedua, berakal. Apa itu berakal? Berakal itu sadar atau ya tidak gila lah kalau itunya. Nah, yang ketiga, balik. Biasanya anak SMP nih kelas 7 ini pasti sudah menginjak usia balik. Jadi wajib sekali melaksanakan sholat. Tuh. Nah, kalau ada yang masih meninggalkan sholat, berarti dia masih belum paham akan kewajiban dirinya melaksanakan sholat. Nah, yang akan Ibu bahas di sini bukan tentang sholatnya, tapi kalian juga harus mengetahui sebelumnya apa itu syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan apa-apa yang membatalkan sholat. Tapi di sini Ibu tidak akan bahas karena itu mungkin sudah dibahas kemarin. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang rukhsah. Kalian tahu apa itu rukhsah? Ada yang tahu apa itu rukhsah? Nah, rukhsah itu artinya keringanan. Apa? Keringanan. Nah, sekarang kita akan mempelajari rukhsah sholat. Jadi, kita akan mempelajari tentang keringanan dalam melaksanakan sholat.
Keringanan. Nah. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan, rukhsah itu adalah keringanan. Keringanan itu Allah tidak memberatkan, tetapi sesuai kemampuan para hambanya. Itulah keutamaan atau kelebihan kita berada dalam agama Islam. Ada keringanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dasarnya apa? Dasar keringanannya yaitu pada surat La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan, melainkan atas kemampuannya, seperti itu. Nah, jadi apa rukhsah itu? Sekali lagi Ibu tekankan, rukhsah itu adalah keringanan. Nah, keringanan dalam beribadah. Yang kita bahas sekarang rukhsah dalam sholat. Jadi otomatis keringanan dalam melaksanakan sholat. Apa aja macam-macamnya? Aduh gak ada sepedanya. Macam-macam rukhsah dalam sholat ada 3. Yang pertama yaitu jamak. Nah, yang pertama itu jamak. Nah, apakah ada yang sudah mengetahui jamak itu apa? Nah, jamak itu artinya mengumpulkan. Apa? Mengumpulkan. Jamak itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan sholat. Mengumpulkan sholat. Nah, ada juga yang kedua yaitu qasar. Nah, qasar itu yaitu apa? Meringkas. Kalau jamak mengumpulkan sholat, kalau qasar meringkas sholat. Dan yang terakhir, rukhsah itu yaitu sholat diperbolehkan sambil duduk ketika kita lagi sakit. Nah, seperti itu. Boleh kalian tulis dulu ini macam-macam sholat sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam, apa itu jamak dan apa itu qasar, lebih detail lagi. Oke. Sudah ya? Bagus dulu, maaf ada penghapus ternyata. Yang tadi macam-macam itu ada jamak ya. Mengumpulkan. Tadi sholat itu ada berapa? Sholat itu ada 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Baik. Nah, di sini jamak juga terbagi menjadi 2. Jamak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jamak takdim. Apa? Jamak takdim. Kalau takdim artinya apa? Mendahulukan.
atau dahulu. Yang kedua ada jamak takhir. Kalau takhir ini apa? Mengakhirkan. Nah, itu. Jadi mengumpulkan, jamak takhir itu mengumpulkan sholat di awal waktu. Sedangkan jamak takhir mengumpulkan sholat di sholat yang terakhir atau di sholat yang kedua. Karena jamak itu bisa dikumpulkan cuma 2 sholat ya. Sholat yang bisa dijamak itu ada 4. Yang pertama duhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Sedangkan yang satunya lagi subuh tidak bisa dijamak. Jadi ada berapa sholat yang bisa dijamak? Ada 4 waktu. Dikumpulkan menjadi 2 waktu. Duhur dan asar, maghrib dan isya. Betul. Kita pahami dulu. Takdim mendahulukan sholat di sholat pertama, takhir mengakhirkan sholat, di sholat yang kedua. Tuh. Kalau jamak takdim tadi duhur dengan asar, berarti menarik sholat asar ke sholat duhur. Kalau dibalikan takhir, menarik sholat duhur di sholat asar. Tuh. Kalau maghrib dan isya, kalau jamak takdim menarik sholat isya dilaksanakan di sholat maghrib. Kalau jamak takhir melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Pahami dulu. Ya, pahami dulu. Takdim mendahulukan sholat di sholat yang pertama, takhir mengakhiri sholat di sholat yang kedua. Sholat yang bisa dijamak ada 4 yang dibagi menjadi 2, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sama sekali lagi Ibu tanya, jamak takdim berarti sholat asar dilaksanakan di sholat duhur. Sholat kalau jamak takhir, sholat duhur dilaksanakan di asar. Kalau bisa dan subuh, jamak takdim sholat isya dilaksanakan di maghrib. Kalau jamak takhir, sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Tapi ada syaratnya. Nah, kita bahas dulu ke sholat qashar ya. Tadi kalau jamak mengumpulkan, kalau qashar meringkas. Kalau meringkas itu apa? Yang tadinya panjang menjadi pendek. Yang tadinya banyak menjadi sedikit. Itu meringkas. Nah, sholat yang bisa diringkas itu ada 3 waktu. Yang pertama duhur, yang jumlahnya genap atau yang jumlahnya 4 rakaat. Duhur apa artinya jumlahnya 4 rakaat? Coba sebutin sama-sama. Duhur, ya betul. Lalu asar, betul. Lalu apa lagi? Ayo. Lalu isya. Sekali lagi, yang jumlahnya ada 4. Duhur 4 rakaat, asar dan isya. Betul. Nah, kalau 4 dibagi 2 jadi berapa? Jadi 2. Tuh. Jadi sholat duhur hanya dilaksanakan 2 rakaat saja. Yang tadinya 4. Sama asar pun yang tadinya 4 rakaat menjadi hanya 2 saja. Dan isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 saja. Tuh. Nah, tapi ada syaratnya. Tidak bisa kita semena-mena melaksanakan ditarik tanpa ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ketika kita sedang ada dalam perjalanan atau musafir. Contohnya seperti ini. Kita berangkat dari warung kondang, dari rumah menuju mana ya? Jauh banget tuh. Jaraknya 92 km. Contoh dari warung kondang ke mana ya? Kemana yang jauh? Ayo anak-anak, yang kemana yang jauh? Yang jaraknya kemana ya? Yang jaraknya ke, contohnya kita ke Jawa.
Ya, Jawa Tengah contohnya. Nah, dari sini berangkat duhur, sebelum duhur. Nah, di perjalanan duhur kita contohnya berangkatnya jam 7 pagi contohnya. Nah, karena kita menaiki bis umum ataupun apa, di perjalanan kita tidak bisa berhenti dulu. Nah, kita mau mengakhirkan sholat duhur ke asar. Gimana niatnya? Diniatkan di duhur kita, ya. Niat di sholat duhur, saya berniat mengakhirkan sholat duhur untuk dilaksanakan di sholat asyar, seperti itu. Nah, jadi pelaksanaan sholat duhurnya nanti dilaksanakan pada waktu asyar. Boleh itu seperti itu. Jadi kita berada dalam perjalanan yang sangat jauh, jaraknya 92 km kurang lebih. Nah, itu boleh dijamak. Tapi kalau kita ada di rumah, tidak dalam keadaan sakit juga, tidak bisa dijamak, jadi sholat duhur harus dilaksanakan pada waktunya. Sholat asar dilaksanakan pada waktunya juga. Tidak dilaksanakan dijamak. Ataupun sakit. Nah, kalau sakitnya parah sekali bisa juga dijamak. Contohnya kalau dulu pas datang sholat duhur kita sakitnya parah banget, pusingnya banget gitu ya. Nah, nanti di sholat kita, ya Allah aku berniat mengakhirkan sholat, nanti di sholat asar mudah-mudahan sholat asar bisa dilaksanakan, bisa ya juga. Nah, seperti itu. Nah, tadi juga selain dijamak, kita bisa mengqashar, meringkas sholat. Jadi dilaksanakannya 2. Jadi kalau jamak bisa digabungkan, iya jamak iya, qashar iya bisa. Jadi melaksanakan sholat 2 rakaat saja, sholat duhur 2 rakaat saja, sholat asar 2 rakaat saja. Jadi syaratnya seperti tadi, masih dalam perjalanan yang jauh ataupun dalam keadaan sakit. Nah, yang ketiga, sholat itu bisa sholat sambil duduk. Di antara rukun sholat itu ya, kita yang pertama niat, yang kedua harus sholat dilaksanakan sambil berdiri. Itu bagi siapa? Bagi yang sehat. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Tadi pengertiannya sudah, pengertian rusuh yaitu apa tadi? Ya, keringanan dalam beribadah, terus macam-macam rusuh sudah, syaratnya juga sudah. Nah, kita lanjut ke hikmah rusuh. Hikmah dalam beribadah, terutama dalam sholat, yaitu walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap bisa menjaga kewajiban kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah, dan tidak mempersulit. Allah tidak mempersulit kita, melainkan Allah meringankan kita dalam beribadah. Hikmahnya juga kita senantiasa disiplin dalam beribadah, dan juga kita untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Yang mau bertanya silahkan acungkan tangan. Oke, baik, kalau tidak ada ibu yang bertanya. Nah, memperingan dalam beribadah dinamakan apa ya? Ya, baik. Penal apa? Rukhsah, betul sekali. Jadi rukhsah sholat itu keringanan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, itu ciri tanda kasih sayang Allah kepada kita. Ya, seperti itu. Terus, apa yang dimaksud dengan jamak? Siapa yang tahu? Ya, apa itu jamak? Soleh, apa itu jamak? Soleh, mengumpulkan, betul. Mengumpulkan. Kalau kata jamak itu artinya mengumpulkan. Nah, jamak itu mengumpulkan. Jamak ada berapa? Ya, boleh. Ada berapa? Siapa?
sekali. Apa aja? Ada jamak takdim dan jamak takhir. Betul. Kalau jamak takdim apa? Menyegerakan sholat di sholat yang pertama. Contohnya gimana? Contohnya, ayo jawab, dia boleh melaksanakan sholat asar di sholat duhur. Betul. Atau apa lagi? Melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Betul. Nah, yang kedua ada jamak takhir. Melaksanakan sholat yang pertama di sholat yang kedua atau sholat yang terakhir. Apa aja? Contohnya, sholat duhur dilaksanakan di waktu asar. Betul. Yang satu lagi, sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Ya, betul. Itu contoh jamak takhir. Karena sholat yang bisa dijamak itu ada 4 sama, yaitu duhur, asar, maghrib, isya. Dan dibagi 2, duhur dan asar, isya dan maghrib atau maghrib dan isya. Betul sekali. Nah, kalau qasar, apa itu artinya qasar? Ya, boleh Aisyah. Apa qasar? Meringkas. Betul sekali. Meringkas, memperpendek. Apa aja, sholat apa aja yang bisa diqasar? Ada 3, Bu. Oh iya, 3 apa aja? Duhur, asar, dan isya. Ya betul. Yang jumlahnya 4 rakaat bisa diqasar, yaitu menjadi 2. Tuh. Apa aja syaratnya bisa melaksanakan jamak dan qasar? Apa aja? Syaratnya yang pertama yaitu ada dalam perjalanan, ada dalam keadaan sakit. Betul sekali. Nah, betul. Nah, jadi kesimpulannya pada pelajaran kita kali ini yaitu sholat rukhsah kita simpulkan bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Rukhsah adalah keringanan hukum dalam beribadah yang diberikan Allah kepada setiap hambanya. Jadi sebenarnya rukhsah itu tidak hanya dalam sholat, keringanan itu tidak ada sholat. Namun karena kita yang sekarang kita bahas keringanan dalam sholat, maka kita membahasnya keringanan dalam sholat. Ya, ada 3 dalam rukhsah sholat. Yang pertama, kata-katanya ada jamak, ada qasar, dan bisa sholat sambil duduk ketika sedang sakit. Betul sekali. Syarat-syaratnya yang pertama tadi, syarat jamak ada dalam perjalanan jauh atau dalam keadaan sakit. Betul sekali. Nah, untuk kali ini kita sudah simpulkan, kita sudah pahami bersama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, apa pertanyaannya? Boleh. Kalau sedang hujan, apakah sholatnya bisa dijamak? Ya. Kalau sedang hujan, kalau nggak ada air di dalam mungkin ya seperti itu, bisa ya kalau hujan. Nah, seperti itu betul. Nah, pengertiannya sudah, macam-macamnya sudah, syaratnya sudah, dan apa yang sudah kita bahas. Mengerti? Apa kalian mengerti sampai di sini? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita paham. Untuk nanti kelanjutannya bagaimana niat jamak, bagaimana niat qasar, nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Niat jamak, niat qasar, bagaimana kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Baik, mungkin itulah yang bisa Ibu sampaikan pada